فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين إن كنا نحن الغالبين قال نعم قال نعم وإنكم لمن المقربين وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا قال ألقوا فلما ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سهروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال فرعون قال فرعون آمنتم به آمنتم به قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا وما تنقم منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بآيات ربنا بآيات ربنا لما جاءتنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين. Ini doa bagus sekali, doanya pendek dari Rabbana. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin.
Ini doa supaya diberikan kesabaran yang kuat. Ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslim. Bagus ini ya. Bisa dihafal minggu depan. Insya Allah. Dan terus diamalkan. Nanti salat zuhur nih, habis zuhur tolong diamalkan. Coba apa doanya? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sudah hafal belum? Belum. Nah, kasih 2 menit hafal apa enggak? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana 2 menit. alaina sabra wa tawaffana muslimin. Enggak hafal? Baru setengah menit. Bagus, saya ngapal kayak SD itu bagus. Rabbana afriq alaina Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina wa tawaffana sabra Jadi sabra balik Rabbana afriq alaina sabra oke ikuti saya. Rabbana Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana. Kemudian muslim. Gampang. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kata yang asing di sini paling cuma afriq tok. Rabbana sering kita baca kan gitu ya. Alaina sering. Sobron ya sabar. Watawaffana dan wafatkan. Ini watawaffana. Muslimin ya muslim. Ya. Afriknya itu yang kata-kata baru ya. Afrik. Yang Rabbana atina di dunia. Wah, sudah apa loh? Ayo Bun, jangan lihat. 1, 2, 3. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Berarti otaknya encer. Salah sing nom. Susi. Anu, memorinya masih banyak. Iya, memorinya enggak ada. Belum full lagi, memorinya belum full. Susi. Sabra Benar. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, betul. Ayo muter Bu. Dibati. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana. Oke, udah. Ayo. Rabbana Atina. afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Watawaffana muslim. Ya, putar lagi. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, coba terus Bu. Rabbana afriq alaina sabra wa sabra wa tawaffana muslimin. Ya, terus. Tawaffana. Sob. Rabbana afriq alaina Watawaffana. sabra wa tawaffana Fana. Mus. Ya, ayo Bu terakhir. Sob. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. 15. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. 16. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. 17. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana
Nanti mesti sekabe Nah, dewe-dewe. ini kan kayak ngajar di SD. Ning Di ngono TK, TK. Ya. Memang ya metode penghafalan itu Iya. minimum 2 kali ngapal, 2 kali ngulang. Satu ayat sedikit 2 kali, 20 kali itu akan melekat cepat. Coba jangan lihat 1, 2, 3. Rob. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Udah 20 tuh lancar. Alhamdulillah. Pokoknya mau ngapal apapun harus 20 kali minimum ya. Diulang terus menerus 20 kali. Ya. Itu jami kira. Akan cepat nyantolnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya walaupun sudah tuwek. yang paling bagus tuh ngapal tuh zaman kanak-kanak. Karena belum punya pikiran macam-macam. Ya biar. Kita sudah kawak-kawak mikirin macam-macam. Mikirin majikan, mikirin ini, mikirin teman, mikirin utang, mikirin orang lain, wah macam-macam. Nanti dia diamalkan setelah sholat. Bagus ya. Supaya kita mendapatkan senjata kesabaran dan ketika kita meninggal dalam kondisi muslim. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita kan khawatir ya biar, karena ada dalam hadis orang yang sudah mau masuk surga tinggal sejengkal lagi, ditolak oleh surga. Ya, maksudnya apa? Dia amalannya baik dari mulai akil balik sampai mau meninggal kurang 10 menit lagi, tiba-tiba mau 10 menit lagi dia berbuat maksiat, kemudian dia meninggal. Nah ini ya biar. Ada sebaliknya orang mau dimasukkan ke dalam neraka, ya, tiba-tiba ditolak oleh neraka, ya. Dia di-upgrade, dioper ke surga. Kenapa begitu? Karena di dunia dulu dia jadi penjahat, pendosa, pendusta, tiba-tiba taubat. Taubat nggak lama kemudian meninggal. Meninggalnya husnul khotimah. Kalau yang pertama meninggalnya su'ul. Nah, makanya ini perlu nih doa ini. Supaya dalam kondisi apapun ya kita dijaga oleh Allah dan meninggalnya dalam kondisi muslim. Ada 2 di sini permintaannya. Pertama adalah kesabaran, yang kedua mati dalam kondisi muslim. Penting nih Bu ya, sabar nih harus dibawa kemana-mana. Iya, di mana-mana, di jalan perlu kesabaran, di bis perlu kesabaran, di MTR perlu kesabaran. Antrian tadi mau divaksinasi kena sabar ya Bu ya. Berapa jam? Subuh jam 8. Oh, sabar. Ya wes baca doa ini tadi harusnya ini. Allah. Apa? Biar makin lancar. Oh, bumi Jumat itu. Oh. Ah. Ya. Kesabaran perlu harus dibawa kemana-mana. Ya. Nah. Oke, saya tes lagi. 1, 2, 3 sama-sama. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Encer. Encer dan tokcer. Rabbana afriq alaina Oke, sabran wa kita tawaffana. tadi sampai di mana? Sampai di situ tadi. Ya sampai Ayat. itu. Sampai Rabbana itu, Rabbana afriq 1, alaina. 3, 1, 2, 6 ya. 126. Ya, sedikit lagi. Satu ayat lagi saya baca. وقال الملأ من قوم فرعون Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun أتذر موسى وقومه atadharu Musa wa qaumah ليفسدوا في الأرض liyufsidu fil ard ويذرك وآلهتك wa yadharaka wa alihatak قال سنقتل أبناءهم qala
ونستحيي نساءهم نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون. Habiskan halaman ini. Qala Musa liqaumih Qala Musa liqaumih Ista'inu billahi wasbiru Ista'inu billahi wasbiru Innal arda lillah Innal arda lillah yurithuha man yasha yurithuha man yasha min ibadihi min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lil muttaqin. qalu udina min qabl Qalu udina min qabl an ta'tiyana an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana wa min ba'di ma ji'tana. qala 'asa rabbukum Qala 'asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kayfa ta'malun wa yanzura kaifa ta'malun. wa laqad akhadna Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats thamarat wa naqsim minas samarat la'allahum yadhakkarun la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini ada fotokopian. Sekali lipat kecuali puasa. Sebab Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi dengan mengetahui hadis ini, maka kita harus semangat dalam berpuasa, ya. Jangan malah lemes, ya. Semangat dalam beramal, amal apapun, ya. Amal bukan berarti harus hanya sembahyang saja, sedekah saja, tidak, ya. Yang namanya amal ibadah, segala aspek kehidupan manusia, termasuk kerja rumah, ya, PR, pekerjaan rumah, dapur, ya, WC, kamar, nyuci, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan amal yang baik, yang kalau kita lakukan, sekali kita nyapu, pahalanya dapat berapa? Hingga 700 kali ataupun lebih daripada itu. Maka jangan males. Nah, ya. Jangan sampai ada waktu luang dalam 24 jam ini, ya. Lebih banyak kita berbuat, lebih banyak kita kerja, akan lebih banyak apanya?
makanlah hasilnya. Makanya kalau disuruh majikan harus segap, ya Bu ya. Iya. Jangan sampai nyuruh lagi. Padahal kalau kita berbuat itu bagus sebenarnya. Iya jelas. Nah ya cuma jangan sampai tereksploitasi. Nah ya majikan juga harus tahu. Ya. Artinya jangan sampai ada waktu yang nganggur, ya. Karena kalau kita nganggur, wah setan yang ngeroyok kita, benar, ya. Kita satu hari liburan ini, nggak ada kegiatan, setan ini bisiki apa itu? Shopping. Pergi ke sana itu yang lokatrut, bakso enak. wirawiri jalan-jalan cari cowok misalnya. Kan nggak ada kegiatan, ya. Tapi kalau ada kegiatan hilang semua setannya. Ya. Jadi ini salah satu di antaranya. Kemudian hadisnya yang saya garis tebal itu, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang Telah lalu. Maka harus dioptimalkan puasa kita, ya. Jangan sekedar mempuasakan perut, ya, dan syahwat, tapi juga mempuasakan semua anggota badan, ya, supaya apa? Dosa-dosa kita hancur lebur semuanya, ya, ketika Syawal menjelang. Harus semangat ya, Bian. Nomor 2, fokus beribadah di 10 hari terakhir, ya. Dari mulai sekarang ya 10 hari terakhir ya, Bian. Ini harus dioptimalkan kembali. Yang fardu-fardunya, yang sunnah-sunnahnya, ya, Bian. Yang fardunya apa? Sholat wajibnya jangan sampai telat banget, ya. Apalagi sampai bolong, jangan ya, Bian. Jadi harus ditargetkan on time, dioptimalkan. Apa kata Nabi? Nah, di situ Rasulullah sangat bersungguh-sungguh pada 10 akhir terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya, ya. Jadi di 10 terakhir ini lebih hebat lagi, ya, kegiatan aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di 10 akhir. 3, melakukan i'tikaf. I'tikafnya kita cuma sebentar, 1 hari tok, ya. I'tikaf itu artinya diam di masjid. Kita termasuk i'tikaf, niatkan i'tikaf, ya. Yang walaupun tradisinya i'tikaf itu kalau di tanah air, ya, itu harus 10 hari, 10 malam, ya. Mulai dari malam tadi itu kalau di Indonesia, ya. Itu banyak orang yang melakukan i'tikaf pada malam yang ke-21. Malam ke berapa? 21. Terus nggak boleh keluar loh, nggak boleh shopping, nggak boleh ke beli bebek, beli apa, nggak boleh, ya. Nah, jadi harus diam di masjid sampai keluar malam takbiran, ya, kalau mampu. Tapi di Hongkong nggak bisa, kita semuanya kerja semua, kecuali yang sudah tuwek-tuwek, pensiunannya biar. Ya. Sekarang juga susah, tidak diperbolehkan karena pandemi, ya. Jadi dimulai pada malam 21. Bagaimana kalau cuma sebentar? Ya boleh, ya. Namanya i'tikaf itu kan diam sebentar di masjid untuk berzikrullah, ya, berzikir, membaca Al-Quran, ya, termasuk i'tikaf. Kemudian yang keempat, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, mulai malam nanti ini perbanyak, ya. Kalau panjenengan sibuk di waktu malam habis maghrib, ya, habis isya masih juga nyuci piring, upayakan nyuci piringnya dengan berzikir, ya, biar motong bawang berzikir, nyapu berzikir, nyuci baju berzikir, nyetrika berzikir, sholawatan, ngaji Quran, yang hafal-hafal tentunya, ya. Jadi semuanya harus diisi dengan zikrullah, yang walaupun tangan kita bekerja, tangan bekerja, kaki bekerja, tapi lidah kita
berzikrullah, ya. Nah, ini yang namanya menghidupkan malam. Bukan sekedar malam sebenarnya, siang dan malam sebenarnya, ya. Ya, di siangnya kita harus baik, hablun minan nas, di waktu malam hablun minallah, ya. Hubungan baik dengan Allahnya kita optimalkan di waktu malam. Hubungan baik dengan manusianya kita optimalkan di siang hari. Ya, dengan manusia baik, dengan Allah juga baik. Upayakan, ya. Ini poin yang keempat. Apa hadisnya? Ada hadisnya nomor 4 itu, ya. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam ganjil-ganjil, ya. Upayakan ditambah sunnahnya. Yang biasanya tarawihnya 8 boleh ditambah 10. Nah, ya. 10 kuat lagi 12. 12 masih hebat lagi tenaganya 16. Nah, ya. Ya, diupayakan, ya. Pada pelajaran yang lalu kita sudah bahas, ibu-ibu kalau bangun tidur, ya, jangan langsung pegang HP. Tapi bangun tidur, terus mandi, ya. Terus berwudu. Langsung berwudu, jangan ke dapur dulu nyari-nyari makanan. Ya. Biasanya bangun tidur nyari makanan. Nah, harus dirubah kalau ada waktu, ya. Kecuali tinggal 5 menit, ya beda. Kalau ada 1 jam, setengah jam, upayakan berwudu, sholat 3 menit, ya, 2 rakaat, kemudian menyiapkan makanan, angetin makanan sahur. Itu indah sekali malamnya, berdoa setelah itu, ya. Apalagi malam-malam ganjil, ya, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, ya. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Situ ada keterangan yang salah di bawahnya. Lailatul Qadar merupakan malam 1000, harusnya 1000 bulan, bukan 1000 malam. Harus diganti, ya. Lailatul Qadar merupakan malam 1000 bulan yang datang pada tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan, dan malam yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Makanya pada malam ke-27, ibu sekalian, di masjid ini, ya, biasanya ada khatam Quran. Itu dihabiskan pada tanggal 27 malam. Ya. Ya, jadi kalau setiap harinya 1 juz, maka pada malam ke-27 dihabiskan. Kalau kurang 3 juz, ya harus habis 3 juz itu, 1 malam. Biasa di sini, ya. Kemudian malamnya habis khatam Quran aja ada refreshment, ada makan minum ringan, makanan minum ringan. Yang kelima adalah tadarus Al-Quran, ya. Amalan bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai amalan khusus karena bisa digabungkan dengan amalan puasa. Upayakan tadarus Al-Quran di waktu malam, walaupun hanya beberapa halaman, ya, 1 halaman, setengah halaman, ya. Upayakan. Kemudian yang keenam, buka puasa dengan makanan yang sedikit manis dan air hangat. Yang paling bagus air hangat. Saya kemarin lihat ada topik yang bagus sekali, buka puasa dengan air hangat, ya, dari kajian medis, ya, itu akan lebih menyehatkan ketimbang air dingin, ya, atau es. Makanya saya nggak pernah minum, kalau dikasih nggak pernah saya minum. Ya, saya pilih yang hangat-hangat. Sup apalagi, kalau ada sup saya langsung habis itu sop, ya. Enak buka puasa itu dengan sop, air hangat, enak, ya. Dianjurkan oleh tenaga medis dan bahkan oleh Nabi sendiri, ya. Nabi selalu minum air hangat kalau buka puasa dengan minum makanan yang manis-manis sedikit. Mari kita lihat keterangan di sini.
Nomor 6, disunahkan ketika berbuka puasa dengan makan makanan yang manis, air hangat dan susu. Ali bin Abi Thalib pun menyukai berbuka puasa dengan minuman susu. Imam Ja'far As-Sajjad berkata bahwa Rasulullah apabila berbuka puasa biasanya beliau memulai dengan makanan yang manis-manis. Jika tidak ada maka beliau berbuka puasa dengan memakan gula atau kurma. Bahkan bila semua itu tidak ada maka beliau berbuka puasa dengan minum air hangat. Sunahkan juga mendahulukan sholat maghrib sebelum berbuka puasa, kecuali apabila ada orang yang menunggu makan bersama. Kita di lantai 6 ya, makan bersama ditunggu semua, kemudian maghrib sekalian. Nabi begitu sederhananya ya kalau buka puasa. Coba hadisnya Bu, cuma kurma tok kan, kurma kadang gula ya. Saking sederhananya Nabi, padahal presiden ya, masak sendiri, menyiapkan sendiri ya. Kita mejanya penuh buka puasa ya Bu, ya kemakan sampai ditapau ya. Nah, ini beda banget ya. Hebat Nabi ini, sederhana. 7, memperbanyak sedekah. Meskipun bisa dilakukan pada bulan-bulan lainnya, namun dengan berbanyak sedekah pada bulan Ramadan akan memiliki keistimewaan sendiri ya. Jika dilakukan secara rutin selama 1 bulan penuh, amalan bulan Ramadan ini akan menjadi kebiasaan baik yang bisa dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Makanya disebut sebagai bulan training Ramadan itu ya. Bulan training atau bulan pelatihan, bulan penataran ya, yang tujuannya adalah untuk 11 bulan yang akan datang. Perhatikan pada hadisnya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa siapa mengeluarkan sedekah pada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan sebagaimana bebasnya Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan, bukan dari penyembelihan. Jadi upayakan zakat fitrahnya, sedekah ininya ya Bu ya, ke tanah air. Banyak teman-teman kita yang sekarang tadinya kerja di Hong Kong kemudian pulang, sekarang banyak kesulitan ya cari uang ya. Kemarin saya juga dapat SMS ya mengadu lah, curhat, sulit sekali ya. Mencari untuk perut saja susah untuk ya, selagi ya, prinsip kita itu sebenarnya harusnya dimanapun kita hidup ya, kalau di situ ada kenyamanan ya, kemudian ibadahnya tenang ya, dimanapun semua bumi Allah ya, sama saja ya. Ya. Tapi kadang-kadang kita gengsi, nah, ada gengsinya, nunggu lama banget ya. Kalau enjoy daripada miskin tangannya di bawah kan gitu ya. Ya, sedangkan tangan di atas lebih baik daripada kita. Ya, kadang kita terbawa arus kata-kata orang. Oh, terus lupa tanah air, wah digituin. Ya, padahal Nabi juga hijrah sampai meninggal Nabi. Ya. Ya. Dari Makkah sampai Madinah. Ya. Maksudnya buati biar betah gitu loh. Di mana saja. Aku juga Pak, berarti nggak usah takut. Dimanapun demi Allah, kita nggak akan marah kok. Selagi bisa ibadah, duitnya jalan terus, Enak. daripada menderita Di pabrik Pak, dari jam 7 sampai jam 12 malam Pak. Uangnya nggak dapat segitu. Iya. Keringat muncul dari jurang sendiri. Iya. Jadi syukuri nikmat ini, ya, syukuri. Dan kita nggak usah terpengaruh dengan omongan lain. Iya Pak. Iya. Yang penting Yang bisa semangat. oh iya, yang ngelakoni kan kita. Iya Pak.
Kita lapar, orang lain tahu apa nggak, ngurusi apa enggak? Iya. Yang ngomongin kita itu loh. Iya. Iya, kantong ada duit itu diurusi apa enggak oleh dia? Enggak, ya. Iya. Kita yang melakoni, kita yang ngerasani ya, Bu, ya. Bukan ngerasani, merasakan. Mas Nah, terasa ya, Bu, ya. Nah, jadi nggak usah terpengaruh dengan omongan orang. Iya. Kalau kita ngurusin omongan orang, nggak bisa hidup, Bu. Orang itu ngomong ini, orang itu ngomong ini ke kita, bingung kita ya, Bu, ya. Iya. Makanya harus punya prinsip, ya, dasar pijak pemikiran, ya. Nah, itu maksudnya. Oke, tadi sampai di mana? Makan sahur. Sampai Nomor 8, makan 8. sahur. Makan sahur, ada hadisnya di bawah itu. Makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji, Sebiji kurma. tapi ya Iya, kurang. aku mau iya makasih Ci. Kalau nggak ada, kalau nggak sempat, ya, atau waktunya tinggal 1 menit misalnya, 1 kurma ya cukup, mending, ya, dengan seteguk air, ya, sudah termasuk ada keberkahan, ya. Keberkahannya di sini ada 2. Yang pertama adalah menambah energi badan biar kuat, dan yang keduanya adalah memperkuat keikhlasan. Tahu memperkuat keikhlasan? Biasanya kalau orang yang nggak buka puasa, nggak sahur, ketemu temennya misalnya di masjid, ngomongnya sampai lemes. Mbak, aku nggak sahur loh mbak, sambil melas gitu loh ngomongnya. Pernah kayak gitu jenengan? Mungkin pernah ya. Saya juga pernah ngomong ke anak apa dulu ya, nggak sahur, ya Allah lemes ini ya, nggak sahur tadi ini, badannya Tapi lemas. puasa Nah, biasa biasa. hanya keikhlasannya apa? Berkurang. Takutnya pahalanya nggak ada nanti Bu ya. Iya. Udah ketemu 1 orang, ketemu lagi 2 orang lagi temennya, ngomong lagi. Anu loh. Wah, ya, jadi ini akan mengurangi keikhlasan. Sebab itu isi perut sebelum subuh, ya, supaya kita nggak ngomong apa, Lapar. lemes gitu pada orang lain. 9, tarawih dan witir, dan ini kita lakukan, ya, insya Allah. Dilakukan nggak witirnya di rumah majikan? Tarawihnya? Kadang-kadang Pak. Ya. Luar biasa anunya, fadilahnya. Lihat ada hadisnya di situ, nomor 9 ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan sholat di malam harinya, yaitu witir, tarawih. Karena itu barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya, yaitu tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari dan ridho Allah, maka keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Wah, harus semangat, makanya harus semangat, ya. Iya. Jadi tarawihnya kita bukan karena ngikut-ngikut orang ya, Bu, tapi karena hadis ini. Aku mau tarawih lah, ya. Dengan tarawih itu bisa sehat badannya dan dosanya diampuni semua. Nah, jadi atas dasar ilmu ini kita jadi semangat melakukan ibadah tarawih. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ada ketua, bukan karena ada mertua. Itu loh maksudnya, ya. Kemudian nomor 10, Perbanyak istighfar. ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Nah, dosa kita ini banyak banget, ya. Dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang kecil maupun yang Besar. dosa yang kelihatan maupun Yang tidak kelihatan. dosa yang lalu maupun, Yang akan datang. wah, banyak banget dosanya ya. Maka sering-sering beristighfar, apalagi istighfarnya di bulan Ramadan, ya. Dosa kita itu kata Nabi bagaikan pasir di lautan apa di daratan? Daratan. Pasir itu di daratan apa di lautan? Mantap. Di mana?
pantai katanya. Pasir di lautan. Nggak kelihatan dong pasirnya. Di mana Bu? Di daratan Pak. Daratannya di mana? Padang pasir. Di pantai ataupun di padang Pasir. Nah, ya. Ada orang pernah bisa ngitung pasir di padang pasir? Itulah dosa-dosa kita. Ya. Oh, ya Allah. Bagaikan bulu-bulu kambing Bani Kalb, kata Nabi. Ada orang pernah ngitung bulu kambing 1, 2, dihitungin terus ya. Susah ngitungnya. Ya. Nah, bagaikan buih di mana? Lautan. Di mana buih? Di lautan. Di lautan apa di ember? Di lautan. Lautan apa ember? Lautan. Di lautan ya. Kenapa ada buih? Karena ada ombak. Nah, ya ada ombak. Susah ngitung buih. Karena ada lagi ngitung itu ada lagi, nggak bisa habis ngitungnya. Ya, maka perbanyaklah istighfar pada Allah. Ya. Di bawah itu ada ayat Al-Quran terjemahannya ya, nomor 10. Adakah orang yang meminta pasti aku beri? Adakah orang beristighfar pasti aku ampuni dia? Ya, beristighfar di waktu sahur seperti firman Allah, dan di akhir-akhir malam, maksudnya di waktu sahur ya, mereka memohon ampun kepada Allah. 11. Duduk di masjid sampai matahari terbit. Ini bagi laki-laki yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Bagi wanita yang afdol sholatnya di mana? Di rumah dalam kamar. Di kamarnya. Ya. Kamar. Kalau kamarnya sempit, ya di mana sajalah dalam rumahnya. Saya di ruang tamu Pak. Tidak apa-apa, yang penting dalam rumah. Lihat Ya. majikan ya lagi asik. Ya. Pak. Bahkan kalau di rumahnya nggak bisa, ya wes di deket-deket tangga gitu loh. Kalau ada dia keluar ya. Nah, apanya sembayangnya? Karena ya diupayakan walaupun miring-miring sedikit. Yang penting niatkan menghadap kiblat, niat. Ya miring sedikit tidak apa-apa lah. Allah Maha tahu. Iya. Dan yang terakhir, bila memungkinkan, ya kita melakukan ibadah apa? Umrah pada bulan Ramadan. Tapi ya nggak mungkin ini sekarang ini ya. Ramadan umroh ya pena itu. Ada hadis Nabi keutamaan tentang orang yang berumrah di bulan Ramadan. Bunyinya Nabi bersabda, umrah pada bulan Ramadan pahalanya menyerupai pahala apa? Haji. Makanya bulan Ramadan itu penuh kalau nggak ada pandemi nih Bu ya. Numplek hotel itu penuh semasa Mekah, itu sulit nyarinya ya. Kemudian harganya melonjak-lonjak. Bisa 2 kali lipat kalau bulan puasa ya. Tiket pesawatnya mahal ya. Mahal semua kalau Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang Saudi pada keluar semua ya, orang vlog dari Kuwait, dari Bahrain, dari mana-mana ya. Mereka berlomba-lomba menuju ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena fadilah semuanya ini yang mereka kejar ya. Itu dipenuhi oleh orang-orang dalam negeri dan orang-orang Arab. Orang dari kita juga berebut di bulan Ramadan, walaupun mahal ya tetap aja berani ya. Apalagi hajinya susah, wah lebih umroh sajalah dulu kan gitu ya. Di Indonesia kan begitu. Belum lama saya baca di online kabar berita. Tahun ini kita daftar di Makassar ya. Dapatnya nanti 44 tahun yang akan datang. 40 apa? 44 tahun yang akan datang. Ya, ada lagi di Sulawesi Selatan ini 34. Ya, di kota yang lain 34 tahun. Ini 44. Itu yang untuk haji ya? Haji dari Indonesia. Nunggunya 44 tahun lagi. Kalau sekarang umurnya 60 tahun, 100 tahun baru dapat. Ya mudah-mudahan. Kenapa Pak kalau di Indonesia kalau lama sekali, di Hong Kong kok cepat nggak nyampe 1 tahun boleh? Kuotanya jumlahnya terlalu banyak. Nah, Dewi kan jatahnya Indonesia dapat selesai. kuotanya 230.000.
per tahun, ya. Sedangkan penduduknya 250 juta. Nah, susah baginya. Padahal kakak saya itu harusnya tahun ini, terus sudah bukunya 2 tahun. Ini mulai pandemi 2 tahun. Harusnya tahun ini. Mari kita tutup dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insyaallah ketemu lagi di lantai 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.